Sholat Id berjamaah saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah diminta untuk dilaksanakan dari rumah. Hal tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi Ormas Islam bersama pemerintah daerah dan Forkopimda Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Maracan menjelaskan, sesuai surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah diatur tentang mekanisme pelaksanaan ibadah. Untuk itu, telah disepakati secara berjenjang dari pusat hingga daerah agar umat dapat melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1441 Hijriah dari rumah masing-masing. Secara tegas, Gubernur Papua Barat juga menyatakan jajarannya tidak pernah membatasi umat untuk melaksanakan peribadatan, namun harus mengikuti kesepakatan yang telah diambil secara bersama-sama. Pada keputusan Menteri Agama kan, kemudian juga fatwa dari MUI Pusat, ya, dan ini kita tidak lanjut di Forkopimda Papua Barat, tapi juga di MUI Papua Barat. Dengan demikian, ya kita anjurkan dan sampaikan bahwa umat ya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri itu sembahyang dari rumah atau di rumah masing-masing gitu. Itu sudah sepakat dari tingkat pusat sampai ke daerah gitu. Jadi artinya kita pemerintah tidak mengintervensi umat gitu. Tetapi ini ada keputusan dari pimpinan umat juga yang sudah diputuskan. Dalam hal ini dari Kementerian Agama, tapi juga dari fatwa dari MUI yang sudah ditindaklanjut ke MUI Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menganjurkan dan kepada umat Muslim untuk ibadah Idul Fitri ini dilakukan dari rumah atau di rumah gitu. Ya. Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat yang sekaligus memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Barat. Muhammad Lakotani mengatakan dalam rapat itu diputuskan bahwa mengacu pada fatwa MUI Indonesia dan tausiah MUI Papua Barat yang menganjurkan kepada umat agar tidak melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid maupun lapangan terbuka. Selain itu, daerah yang masih berstatus zona hijau atau belum terpapar diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah berjamaah dengan mengutamakan protokol kesehatan yang diperketat. Lakotani juga menghimbau kepada pimpinan umat agar selalu berkoordinasi bersama gugus tugas setempat sebelum melakukan sholat berjamaah agar dapat dipandu sesuai anjuran. Tadi sudah melalui proses pembicaraan dan mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, arahan dari juga Pangdam 18 Kaswari, dari Kapolda, dari Kabinda, dari Kejati, dan juga mendapatkan informasi dari Ketua MUI, dari Ketua NU, dan juga Muhammadiyah, serta Dewan Masjid Indonesia. Kemudian disepakati bahwa mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah diteruskan oleh Majelis Ulama Indonesia Papua Barat dalam bentuk tausiah. Jadi kira-kira mengacu kepada tausiah yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Jadi pada daerah-daerah yang sudah masuk dalam kategori zona merah itu dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Lakotani pun memberikan himbauan agar kondisi ini dapat dipahami dan dimengerti oleh semua umat Islam di Papua Barat. Tentu kepada seluruh umat Islam khususnya di Provinsi Papua Barat di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kami ajak kita semua, terutama umat Islam yang sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri. Tentu situasi ini situasi yang tidak mengenakan bagi kita, tetapi mari kita bersabar dan ikuti serta patuhi apa yang digariskan oleh pemerintah agar semakin cepat virus ini atau mata rantai penyebaran virus ini dapat kita putuskan dan kurvanya bisa melandai dan turun sehingga kemudian kehidupan kita bisa kembali normal, tetapi juga ke depan hari-hari besar keagamaan ini bisa juga kemudian kita lakukan seperti biasa.
Tanpa dukungan itu saya kira kurva ini tidak akan menurun dan bisa jadi malah terus menanjak, dan itu akan mengganggu aktivitas kita dalam jangka waktu yang semakin panjang. Oleh karena itu mari kita memberikan dukungan kepada pemerintah, dan barangkali juga oleh karena itu nanti pelaksanaan Idul Fitri ini kita menahan diri untuk tidak bersaling berkunjung, untuk tidak saling berjabat tangan, tidak open house, tidak melaksanakan Idul Fitri lah kira-kira seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini sekali lagi tidak nyaman bagi kita, tetapi mari kita bersatu bersama-sama bisa melewati suasana ini atau kondisi ini supaya bisa kehidupan kita bisa kembali lebih cepat untuk normal. Givenly Frans mengabarkan.